Halo, perkenalkan nama saya Ima Ditya dari Prodi Administrasi Pendidikan semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi mata kuliah Teknik Manajemen Non-Formal. Untuk materi yang ke-8 yaitu tentang perencanaan strategi lembaga pendidikan non-formal. 1. Perencanaan pendidikan non-formal. Berbicara pendidikan non-formal merupakan cakupan manajemen, karena pada dasarnya perencanaan merupakan bagian dari manajemen. Manajemen non-formal merupakan pendidikan non-formal adalah terapan dari pengertian prinsip-prinsip manajemen umum. Fungsi dari pendidikan non-formal dalam pembangunan masyarakat adalah 1. Menyusun tindakan dan penyelenggaraan PNP yang sistematis dalam penyampaian tujuan organisasi dan lembaga pendidikan non-formal. 2. Upaya untuk mengoptimalkan sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh dalam merencanakan penyelenggaraan pendidikan non-formal antara lain yaitu 1. Melakukan studi kelayakan, 2. Analisis studi kelayakan, 3. Menetapkan daerah pembangunan, 4. Menentukan populasi sasaran. Penyelenggaraan pendidikan non-formal yaitu 1. Dasar penyelenggaraan PNP, 2. Aspek pelestarian budaya, 3. Aspek teoritis, 4. Dasar pijakan, 5. Keterbatasan lembaga pendidikan sekolah. Materi yang ke-9, rencana operasional penyelenggaraan pendidikan non-formal. A. Perencanaan operasional penyelenggaraan pendidikan formal. Dalam penyelenggaraan pendidikan non-formal dibutuhkan perencanaan jangka panjang yang dapat menjadikan track atau sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan atau program-program dalam kegiatan pendidikan. Langkah-langkah tersebut merupakan prosedur yang harus diikuti dalam setiap melakukan perencanaan, dan langkah-langkah itu sebagai berikut. 1. Menetapkan tujuan. Seiring sebuah organisasi mempunyai banyak tujuan. Tersebut tujuan dapat dirumuskan sesuai dengan maksud, misi, dan sasaran yang dikehendaki. 2. Memahami atau merumuskan keadaan saat ini. Rencana adalah menyangkut kegiatan di masa yang akan datang. Dalam melakukan perencanaan operasional, maka diperlukan langkah-langkah tertentu. Langkah-langkah tersebut merupakan prosedur yang harus diikuti setiap. Langkah 1. Menetapkan tujuan. Langkah 2. Memahami atau merumuskan keadaan saat ini. Langkah 3. Mengidentifikasikan kemudahan dan hambatan. Materi ke-9 A. Pengaturan pelaksanaan sumber belajar dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan formal. A. Pengertian pengaturan pelaksanaan. Usman 2002 mengemukakan pengaturan pelaksanaan sebagai evaluasi dan pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Jadi, pengaturan merupakan aktivitas usaha-usaha. B. Pengertian sumber belajar. Penyelenggaraan pendidikan non-formal. Zainuddin 1984 mengatakan sumber belajar dapat diartikan sejak sesuatu yang dapat digunakan siswa untuk belajar, baik yang secara khusus dirancang untuk belajar maupun tidak. Mengklasifikasikan sumber belajar menjadi 6 yaitu 1. Manusia sumber orang masyarakat, 2. Bahan pengajar, 3. Situasi belajar lingkungan, 4. Alat, 5. Perlengkapan belajar, 6. Aktivitas teknik pesan. Pengertian pengaturan pelaksanaan sumber belajar penyelenggaraan non-formal. Dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pendidikan non-formal adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa ragam bentuk dari proses pembelajaran seperti penyuluhan dan kelompok belajar serta proses pengelolaan usaha kerja sama untuk mencapai tujuan
pengaturan pelaksanaan sumber belajar penyelenggaraan pendidikan non-formal. 1. Pengertian evaluasi. Evaluasi program adalah kegiatan pengajian terhadap sesuatu fakta atau kenyataan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan. Evaluasi adalah mengidentifikasikan keberhasilan atau kegagalan suatu rencana, kegiatan atau program. Evaluasi berusaha mengidentifikasikan mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada pelaksanaan atau beberapa program. Penyelenggaraan pendidikan non-formal. Penyelenggaraan pendidikan pada umumnya masyarakat tidak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah lebih disebabkan oleh adanya keterbatasan ekonomi dan fisik. Salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan nasional melalui jalur pendidikan luar sekolah adalah pusat kegiatan belajar masyarakat disebut dengan PKBM. 3. Pengaturan pelaksanaan sumber belajar dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan non-formal. Evaluasi hasil peserta didik berarti kegiatan menilai proses dan hasil belajar siswa baik yang berupa kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. Dalam evaluasi program pelaksanaan disebut evaluator ingin mengetahui seberapa tinggi mutu atau kondisi sesuatu hal sebagai hasil pelaksanaan program setelah data terkumpul dibandingkan dengan kriteria atau standar tertentu. Secara garis besar ada dua macam alat evaluasi, yaitu tes dan non-tes. Ditinjau dari segi kegunaannya untuk mengukur keberhasilan peserta didik ada dua jenis tes, yaitu 1 tes diagonis, 2 tes formatif. Terima kasih, mungkin hanya itu saja yang saya sampaikan tentang materi teknik manajemen non-formal. Sekian dari saya, mohon kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.